Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah dosa bunuh diri menjadikan pelakunya kekal di neraka? Tidak ada dosa yang menyebabkan seseorang kekal di neraka. Tidak ada, kecuali syirik. Kekal yang betul-betul kekal, artinya dia tidak akan masuk surga sama sekali. Cuman satu, syirik. Oleh karena itu, kalimat khalidan fiha, kekal di dalamnya, di dalam neraka, bagi pembunuh, ini ditafsirkan oleh para ulama kekal karena saking lamanya. Mungkin 1 miliar abad, mungkin 10.000 triliun abad, saking lamanya. Tapi tetap tidak selama-lamanya. Artinya, setelah sekian triliun abad, dia akan masuk surga. Si pembunuh ini. Saking besarnya dosa membunuh, maka dikatakan kekal. Padahal tidak selama-lamanya. Kecuali berbuat syirik. Ketika berbuat syirik betul-betul kekal selama-lamanya, tidak mungkin masuk surga. Ketika sedang safar, kami masuk rest area, di masjid sedang azan isya. Bolehkah kita sholat maghrib dikosor ketika maghrib bisa dikosor? Maghrib nggak bisa dikosor. Yang bisa dikosor adalah duhur, asar, isya. Maghrib tidak bisa dikosor. Kosor jadi 1,5 rakaat, ya. Kan 4 jadi 2 dikosor itu separuhnya. Nah kalau 3 separuhnya berapa? Ketika jamaah yang lain sholat sunnah qobliyah, ya sholat maghrib aja. Jadi yang lain sholat qobliyah, antum sholat maghrib. Kan safar tidak disunahkan qobliyah ba'diyah kan, kecuali qobliyah subuh. Batas sholat duha sampai jam berapa? Beberapa menit sebelum zuhur, mungkin 5 menit, 7 menit, masih waktu duha. Apakah nyinyir dalam hati itu berdosa? Nyinyir itu apa? Menghina. Sesuatu yang belum kita ucapkan memang belum. Ya tentu hati kita nggak bisa diem, gitu ya. Ketika melihat sesuatu yang tidak pantas, ketika melihat seseorang yang istrinya cantik sekali, suaminya jelek sekali, hati kita nggak bisa diam, ya, atau sebaliknya, ya, nggak masalah. Yang penting mulut kita diam, gitu ya. Akan dicatat sebagai dosa ketika sudah keluar dari mulut kita. Ketika masih kita sembunyikan di hati kita, insya Allah belum berdosa. Ada teman pulang haji dan memberi anak oleh-oleh yang mana suaminya kerja di bank. Apakah boleh menerima oleh-oleh tersebut? Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Mengambil dalil dari Nabi mau makan makanan di rumah wanita Yahudi. Ini undangan ya, yang akhirnya beliau diracun itu. Wanita Yahudi ini kerjanya apa? Rentenir. Rata-rata Yahudi memang kasabnya dari dulu rentenir. Nabi tahu, Nabi mau memakannya. Jadi memakan harta orang yang penghasilannya haram boleh. Ibnu Mas'ud bilang apa?
haramnya buat dia, halalnya buat kita. Jadi bagi dia haram. Orang nyuri, korupsi, riba, jelas haram kan? Bagi kita halal. Apakah mandi wajib harus berwudu dulu? Harus di sini, oh tidak sah kalau tidak wudu dulu, ya salah. Kalau itu sunnah, ya. Persaksian Aisyah, aku menyaksikan Nabi mandi junub. Yang pertama kali beliau lakukan adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, kemudian tangan beliau digosok-gosok ke tanah, kemudian beliau berwudu tanpa kaki, wudu biasa ya, tanpa kaki. Kemudian beliau mengguyur kepala 3 kali, kemudian seluruh badan 3 kali, diawali dari yang kanan, terakhir kakinya terakhir, ya. Atau wudu seperti biasa sampai kaki, pernah juga. Kemudian mengguyur kepala 3 kali, kemudian seluruh badan. Apakah wajib seperti itu? Tidak. Jika kita tidak mencontoh Nabi, tapi kita nyebur ke dalam kolam misalnya, basah semua, dan kita berniat menghilangkan hadas besar, sahkah? Sah. Kenapa sah padahal tidak mencontoh Nabi? Karena Rasul tidak pernah mengatakan apa? Mandilah kalian mandi junub persis seperti cara mandiku. Beda dengan sholat jelas, sholatlah kalian persis seperti cara sholatku. Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Berhajilah kalian persis seperti manasik hajiku, termasuk berwudu, tayamum. Adapun mandi junub tidak. Tapi yang terbaik tentu mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.